malam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang sudah hadir siapa aja nih? Halo. Ada Rifai, Halo, Pak. Iya, Pak. sama Ramli, Pak. 3 NIM terakhir. NIM 3 angka terakhir. 286 28. 6. Oke, terus siapa lagi? 301. 301. Oke, terus siapa lagi? 332 Pak. Oke, terus siapa lagi? 311 Pak, Muhammad Rafi. Oke, berempat ya. Ya Pak. Oke, ya. Kita bahas kemarin soal kemarin ya. Kemarin diketahui Kideman sama dengan 1250 min 100p kan. Terus Kisape sama dengan 500 plus 50p ya. Ya namanya itu kan ditanyakan equilibriumnya kan ya, keseimbangannya kan. Ya Kideman sama dengan Kisaple ya kan. Maka 1250 min 100p sama dengan 500 plus 50p ya. Kaidah matematika ya, kan harus kita kumpulkan ya. Maka ini 50p ini kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi plus, menjadi min kan, min 50p. 1250 pindah ruas sebelah kanan menjadi min 1250. Maka min 100p min 50p maka menjadi min 150p sama dengan ini min 750. P sama dengan 750 dibagi 150 ketemu 5 ya kan. Nah kalau harganya 5, berapa permintaan, berapa penawaran, ya P-nya kita ganti kan. P-nya kita ganti 5 ya. Kideman sama dengan 1250 min 100 kali 5, 1250 min 500 kan. Jadi Kideman sama dengan 750. Kisaple juga begitu, 500 plus 50p. Maka Kisaple 500 plus 50 kali 5, maka 500 tambah 250 ketemu Kisaple-nya 750. Maka harga equilibriumnya adalah 5, Ki equilibriumnya adalah 750 kan begitu. Kemarin kita diminta untuk membuat schedule-nya kan ya. Nah, di dalam membuat schedule itu ya, itu kita lihat saja ya grafiknya. Untuk membuat grafik gimana? Kemarin waktu awal itu kan udah saya utarakan ya. Misalkan Kideman sama dengan 1250 min 100p. Kidemannya dimisalkan 0 kan, maka 1250 min 100p. 100p kita pindah ruas sebelah kiri, maka 100p sama dengan 1250p sama dengan 12 setengah. Nah itu, jadi kalau demandnya 0 itu harganya adalah 12 setengah. Oke, nah sekarang kalau P nya dimisalkan 0 ya kan, maka Kideman sama dengan 1250 min 100 kali 0 kan, Kideman sama dengan 1250 kan begitu ya. Terus Kisaple juga begitu, Kisaple-nya dimisalkan 0 ya. Maka 500 plus 50p ini pindah ke ruas sebelah kiri menjadi min kan, min 50p sama dengan 500, p sama dengan 500 dibagi min 50 ketemu min 10. Jadi kalau Kisaple-nya itu 0, harganya berapa? Min 10. Nah, sekarang kalau Kisaple-nya P-nya dimisalkan 0,
maka 500 min 50 kali 0, 500 ketemu 500. Nah, schedule-nya kan kita buat schedule-nya. Ini mulai P-nya min 10 ya, min 10, ini min 8, 9, 8 dan seterusnya ya. Sampai tertingginya adalah 12,5. Ketemu key demand, ketemu key supply-nya kan. Ini namanya schedule. Jadi buat kurva itu tidak asal buat ya. Jadi key demand-nya dimisalkan 0 dulu, berapa P-nya, kalau P-nya dimisalkan 0, berapa demand-nya ya. Di supply, kalau supply-nya dimisalkan 0, P-nya itu berapa, kalau P-nya dimisalkan 0, supply-nya berapa. Itu cara membuat kurva, jadi tidak asal gitu ya. Anda kan sudah dapat pengantar ekonomika, apalagi ini saya melihat dari absen ini kan angkatan lama-lama ini ya. Jadi inilah kurvanya ya. Jadi supply tadi kan min 10 ya. Nah, demandnya waktu Q-nya 0, P-nya 12,5 kan. Kalau P-nya 0, demandnya 1250 kan begitu ya. Terus supply-nya, supply waktu Q-nya 0, harganya berapa? Min 10, harganya 0, supply-nya berapa? 500. Dari min 10 ke 500 ini kita tarik garis ke atas ya, memotong kurva demand-nya. Nah, titik potong ini adalah titik keseimbangan, yaitu 5 dan 750 kan begitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan Pak, saya mau tanya Pak. yuk, silakan. Pak, untuk yang pembuatan schedule itu dapat skala 12,5 itu dari mana ya Pak? Saya kurang paham. 12,5 itu waktu key demand-nya dimisalkan 0, berapa P-nya? Oh, Iya kan? Ya. Ya, waktu key demand-nya 0, itu kan P-nya 12,5. Kalau supply, key supply-nya dimisalkan 0, P-nya berapa? Min 10 kan begitu. Ini dibuat kan? Karena ini letaknya enggak apa? Ini terlalu panjang kalau misalkan min 10, min 9, min 8 dan seterusnya itu ya. Maka ini saya potong-potong gini ya supaya Anda tahu gitu. Ini waktu harga 0 ya. Waktu harga 0 key demand-nya 1250, supply-nya adalah 500 kan gitu. Terus waktu keseimbangan harga 5, ini ketemu 750 kan gitu. Ini schedule-nya. Oke, pertanyaan lainnya silakan. Oke, kalau ada pertanyaan lainnya silakan. Oke ya. Oke, ini kan keseimbangan pasar ya, keseimbangan pasar ini kalau sampai sama demand perpotongan ini adalah titik equilibrium kan ya. Oke, sekarang pergeseran kurva permintaan ya. Kalau kurva permintaan mula-mula ya, ini demand 0 ya, kurva supply-nya kan tetap ini ya, kurva supply-nya tetap, maka titik equilibriumnya pada E0 kan gitu. Nah, sekarang kalau demandnya berkurang ya, ini dari Q0 menjadi Q2, ini bintangnya. Oke, nih maka dari ini memotong harga P0 ya. Dari sini kita tarik kurva demand yang baru. Nah, apa yang terjadi di sini? Terjadi kelebihan apa? Excess supply ya. Supply-nya adalah Q0, demand-nya adalah Q2 bintang. Kalau terjadi kelebihan penawaran atau excess supply, apa yang terjadi?
harga turun. Ini ya, titik equilibrium 2 ini. Nah, kalau harga turun, akibatnya apa? Permintaan naik lagi dari Q2 bintang menjadi Q2. Namanya pasar itu harus dalam kondisi equilibrium. Ya, harus dalam kondisi equilibrium, yaitu titik potong antara supply sama demand. Kan? Oke, kalau demandnya meningkat dari Q0 menjadi Q1 bintang ini, memotong harga di sini ya. Dari titik potong ini kita tarik kurva permintaan yang baru ya. Oke. Nah, kurva permintaan yang baru memotong kurva supply ini adalah Q supply. Ya apa? Titik potong ini jatuhnya equilibrium yang baru. Jadi kalau terjadi excess demand, jadi kalau permintaan itu lebih besar ya. Ini supply-nya Q0, demandnya adalah Q1 bintang. Ini terjadi kelebihan permintaan atau excess demand. Ya. Kalau kelebihan permintaan akibatnya apa? Harga akan naik. Nah, kalau harga naik, permintaan akan turun. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau diminta ada pertanyaan, diem. Nanti pada nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu, tanyain dulu. Pak, saya mau ngasih masukan sedikit Pak, boleh nggak Pak? Ya silakan. Tolong kalau nggak ada gambarnya itu malah bingung Pak. Yo, ini kan jelas ada panah-panahnya kan jelas Mas. Ada Mas. Itu ada panah-panahnya loh Mas. Ini ada keterangan permintaan meningkat ya. Jadi apa? Permintaan turun, terjadi apa? Maksudnya di sini lah Pak. Di mana? Di sini. Ya di sini gimana maksudnya? Oh, pas nerangin, jenengan pas nerangin di sini loh. Saya yang tampilin. Oke. Keseimbangan semula adalah titik potong antara demand 0 dengan supply kan. Ini titik equilibrium E0 ya kan. Lah kalau permintaan itu turun ya. Nah, permintaan naik atau permintaan turun. Ini ada apa? Kesalahan di dalam membuat ininya ya, kasih nomornya ya. Oke, kalau permintaan yang pertama deh, permintaan meningkat ya. Permintaan meningkat dari Q0 menjadi Q1 bintang. Dari Q1 bintang ini memotong harga. Kan ceteris paribus harganya tetap kan. Di sini kita tarik sejajar dengan kurva permintaan yang lama. Ini Q1, D1 ya. Ini kebalik saya ngasihnya. Ini D1 ya. Nah, ini terjadi kelebihan permintaan excess demand. Kalau kelebihan permintaan akan mengakibatkan harga naik. Ya kan? Kalau Anda gunakan logika Anda ya Mas ya. Jadi kalau permintaan meningkat tuh apa yang terjadi? Harga-harga akan naik kan gitu. Sebaliknya kalau demand itu turun, akibatnya apa? Terjadi kelebihan penawaran. Kalau kelebihan penawaran akibatnya apa? Harga akan turun. Oke, gimana? Mana yang belum jelas? Halo? Tuh, kalau ini nggak mau nanya, nggak mau ada komentar. Masalahnya Anda sendiri nggak mau buka buku sih ya.
bukunya Vincent itu kan Anda bisa lihat, ya, Anda bisa baca. Terutama Anda gunakan logika aja lah. Ya. Jadi kalau permintaan meningkat di awal itu kan sudah di pertemuan pertama, pertemuan keberapa itu. Kalau permintaan meningkat, kurva permintaan bergeser kemana? Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser kemana? Anda baca, Thomas, Anda belajar. Nah, kalau nggak dicicil yang dulu, makanya kan ada tahapannya, ya, proses belajar ini aja. Itu kan ada tahapannya. Waktu kita berbicara permintaan, itu kan sudah saya bahas, Mas. Kalau harga berubah, maka permintaan akan bergerak sepanjang kurva, ya kan? Kalau yang berubah selain harga, permintaan akan menggeser kurva permintaan. Kalau kurva permintaan kalau permintaan meningkat, maka kurva permintaan akan menjauhi titik origin. Sebaliknya, kalau permintaan berkurang, kurva permintaan akan bergeser mendekati titik origin. Masuk kayak gitu kurang jelas, Mas. Masalahnya Anda nggak mau belajar. Waktu berbicara permintaan itu kan sudah jelas itu, Mas. Nah, sekarang kan ketemu dengan kurva supply, ya. Kalau kurva demand sama kurva supply itu terjadi titik equilibrium, kan gitu. Nah, ini E1 E0 semula, ini E1 E2, ya. Permintaan meningkat bergeser menjauhi titik origin, kan? Ini menjauhi titik origin, ini juga menjauhi titik origin. Permintaan turun, ini mendekati titik origin, bergeser juga mendekati titik origin, kan gitu. Belajarlah, Mas, ya. Saya berkali-kali sudah menekankan pada Anda, ya, nilai yang membuat Anda, bukan saya hanya memfasilitasi. Kalau suruh tanya nggak mau nanya, ya kan itu. Anda suruh belajar nggak mau belajar. Terus di dalam membuat tugas itu banyak yang asal gitu. Anda lihat buku manajerial, ya. Oke, Anda nggak mendapatkan bukunya Vincent, Anda lihat buku manajerial lainnya. Terus saya sudah berkali-kali menekankan ekonomi manajerial itu adalah ekonomi mikro terapan. Anda buka buku-buku ekonomi mikro, kan gitu. Ini sudah ada di mikro juga sudah ada. Oke, sekarang kalau penawaran yang berubah, ya. Kesimpulan semula adalah pada saat S0, ini demandnya yang tetap, ya. Yang berubah adalah penawaran. Oke, kalau penawaran meningkat, akibatnya apa? Ini penawaran dari Q0 menjadi Q1 bintang. Ini kita tarik di sini, memotong harga. Asumsinya kan ceteris paribus, harganya tetap. Maka di sini terjadi titik potong ini terjadi kelebihan penawaran. Nah, kalau kelebihan penawaran akibatnya apa? Harga akan turun. Harga turun, penawaran turun lagi. Itu hukum sebab akibat, kan, ya. Nah, sebaliknya kalau penawarannya berkurang, dia mendekati titik origin, dari Q0 menjadi Q2 bintang, memotong harga. Di sini kita tarik kurva supply yang baru sejajar dengan kurva supply yang lama. Di sini terjadi kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan akibatnya harga naik,
maka terjadi keseimbangan yang baru, kan gitu. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita diskusi. Kalau Anda belum jelas, Anda ngomong. Oke, ini siapa lagi ini yang belum saya absen tadi? Yang baru masuk siapa? Halo? Ya Pak. Halo, assalamualaikum Pak. Saya baru masuk Pak. Ya, siapa? Alessandro Pak, Nomor 3 ini terakhir? 326. Oke, terus siapa lagi? 376 Pak, Dimas Galang Pak. 3 76. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Suroto Pak, 910. Oke. Apalagi Anda itu angkatan 15 tuh ya. 2015 coba bayangin aja. Anda sudah berapa kali ngambil mata kuliah ekonomi manajerial? Tiga kali ini Pak. Nah ya. Yang ngajar siapa waktu itu? Yang ngajar dengan. Ya ya. Materinya kan sama, nggak mungkin berubah. Iya. Ya ya. Berarti Anda kita nggak limun materi. Waktu tatap muka, waktu belum online ya. Waktu offline kan. Enggak, waktu itu saya nggak tahu Pak kalau ada pertemuan kayak gini kan Pak. Saya cuma ngirim tugas. Loh, ya nggak bisa loh Mas, dari awal kuliah pasti ada loh Mas. Iya Pak, tapi saya nggak tahu waktu itu loh Pak. Loh, itu kan di WA, di Steam udah saya cantumkan kalau ini hubungi adminnya siapa aja, kan itu udah saya cantumkan Mas. Iya Pak. Nah ya, Biasanya jenengan kan lewatnya di SIM gitu loh Pak. nah ya di SIM. Di SIM kan saya cantumkan itu nomornya admin itu ada 3 kalau untuk kelas Iya, Mas. kalau berapa itu. Maksudnya tatap mukanya Pak. Kalau tatap mukanya dari WA itu kan Mas, kan di SIM itu ada masalah terus sampai sekarang nggak bisa. Kalau di SIM nggak bisa, kita jalan keluarnya harus pakai ini Google Meet kan. Iya. Dan materi ini kan tetap terus, saya juga begini terus kan. Ya. Masa Anda sudah 3 kali, masa nggak paham-paham Mas? Ya sekarang paham Pak. Ya. Terus tugas itu juga diperhatikan itu. Jadi jangan jangan asal aja gitu. Oke, ini pergeseran kurva permintaan penawaran. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya lanjutkan. Namanya pasar itu harus dalam kondisi keseimbangan ya, equilibrium. Permintaan berpotongan dengan penawaran, ya, supply berpotongan dengan demand. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kurva permintaan sama penawaran itu tidak berpotongan? Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Kalau ada kebijakan pemerintah, kalau nggak ada kebijakan pemerintah, kurva supply sama demand itu pasti berpotongan. Oke, kita lihat
ini ada kebijakan harga dasar ya. Kebijakan harga dasar ini kebijakan pemerintah untuk melindungi produsen. Kebijakan tersebut mempunyai konsekuensi, yaitu akan berdampak terjadi kelebihan penawaran. Nah, kelebihan penawaran tersebut harus ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang dinamakan dengan dana talangan. Dana talangan adalah selisih harga dikalikan kelebihan penawaran tersebut. Oke, ini kurvanya kita lihat ya. Titik equilibrium ya itu pada PE sama QE, ini titik potong ya. Nah, sekarang kebijakan pemerintah menetapkan harga, ini harga dasar. Kenapa? Ini pemerintah untuk melindungi produsen. Contohnya apa? Sektor pertanian itu ya. Pemerintah beranggapan bahwa sektor pertanian itu petani belum bisa menikmati jerih payahnya ya. Oke, maka pemerintah menaikkan harga, yaitu apa? Misalkan harga dasar gabah. Waktu harga PE ini petani belum, harga gabah PE ini, harga gabah ini petani belum bisa menikmati. Maka pemerintah menetapkan harga dasar. Harga dasar ini pasti lebih tinggi daripada harga equilibrium. Nah, pada harga dasar, kebijakan harga dasar ini terjadi kelebihan penawaran. Waktu PD memotong kurva demand, ini adalah key demand ya. Harga dasar memotong kurva supply, ini adalah key supply. Ini lebih besar mana? Lebih besar supply ya kan. Nah, lebih banyak supply-nya. Kalau ini PPT-nya belum berubah ya Pak? Kelebihan penawaran atau excess supply. Pak. Oke, silakan. Halo Pak. Ya. Ini PPT-nya belum gerak Pak, masih pergeseran penawaran. Nah, ini udah deh. Di saya belum Pak. Udah itu Mas, di slide-nya udah tuh. Ini udah berubah belum? Belum Pak. Ini di sini udah pindah nih Mas. Ini harga dasar. Saya sama Tirta juga belum Pak. Dan pesannya di situ kebijakan harga dasar sudah apa belum? Pak juga belum pindah Pak. Kebijakan harga dasar? Belum Pak. Belum Pak. Terus gimana ini? Saya juga belum Pak. Di stop screen, share screen aja dulu Pak. Nanti di share screen lagi. Ya, kita stop dulu ya. Oke, sudah belum? Sudah Pak. Oke ya. Kebijakan Ini harga kebijakan dasar. harga dasar kan? Ya. Iya Pak. Kebijakan harga dasar itu untuk melindungi produsen ya. Contohnya sektor pertanian ya. Pemerintah beranggapan kalau harga equilibrium petani belum bisa menikmati hasilnya, maka pemerintah menaikkan harga ya, yaitu kebijakan harga dasar. Oke, ini kurvanya ya. Jadi waktu harga equilibrium ya, ini PE ini key supply sama key demand-nya adalah QE ini ya. Nah,
pemerintah beranggapan bahwa petani belum bisa menikmati, maka pemerintah menetapkan harga dasar gabah. Ya. Nah, kebijakan harga dasar ini PD ini ya, akan mengakibatkan apa? Terjadi kelebihan penawaran. Waktu PD memotong kurva demand, ini adalah key demand. PD memotong kurva supply, ini adalah key supply. Maka lebih banyak supply atau kelebihan penawaran, kan itu. Ya. Nah, kelebihan penawaran, kebijakan harga dasar ini mempunyai konsekuensi logis. Ya. Waktu harga dasar ini yang terserap oleh masyarakat kan hanya sebesar ini kan, ya. Permintaan kan. Nah, kelebihan ini harus ditanggung pemerintah. Ya, ini harus dibeli oleh pemerintah. Ya. Ya, dibeli oleh pemerintah dalam hal ini adalah siapa? Bulog kan. Jadi kelebihan gabah petani itu harus dibeli Bulog. Nah, berapa besarnya dana talangan? Dana talangan adalah sebesar PD dikurangi PE, ya, dikalikan key supply dikurangi key demand. Itu harus ditanggung oleh pemerintah. Tujuannya apa? Nanti kalau terjadi gagal panen, pemerintah mempunyai stok gabah, yaitu di gudang-gudang Bulog itu. Waktu terjadi gagal panen, maka stok yang ada di pemerintah itu dijual di pasar. Ya. Itu yang sering-sering kita lihat dengan operasi pasar dan segala macam itu. Oke, ada pertanyaan, silakan. Ini kebijakan harga dasar. Oke, ya. Kebijakan satunya ya. Kebijakan harga eceran tertinggi HET. Ya. Kebijakan harga eceran tertinggi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen. Ya. Kebijakan tersebut mempunyai konsekuensi, yaitu akan berdampak terjadi kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan tersebut harus ditanggung oleh pemerintah yang dinamakan dengan subsidi. Oke, nah ini kurvanya ya. Waktu harga equilibrium ini PE ya. Ini perpotongan supply sama demand, ini adalah harga equilibrium. PE ini adalah QE ya. Oke. Nah, kebijakan harga eceran tertinggi ini untuk melindungi konsumen. Kenapa? Karena pemerintah beranggapan kalau harga equilibrium, konsumen tidak mampu membeli. Sehingga pemerintah menetapkan harga. Harga ini diturunkan. Ya, ini harga eceran tertinggi. Dan kebijakan harga eceran tertinggi ini mempunyai konsekuensi logis. Harga HET ini, harga eceran tertinggi, memotong supply, ini adalah key supply. Memotong kurva demand, ini adalah key demand. Berarti ini terjadi kelebihan permintaan. Nah, kelebihan permintaan ini harus ditanggung pemerintah yang berupa subsidi. Ya. Contohnya apa? Itu premium ya, BBM ini premium, solar itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau Anda beli premium itu Anda disubsidi oleh pemerintah. Nah, pemerintah membayarnya ke Pertamina adalah sebesar PE ini, ya, harga equilibrium ini. Tapi konsumen atau masyarakat membelinya pada harga eceran tertinggi. Ya, ini secara teori ya, kebijakan harga eceran tertinggi ini mempunyai konsekuensinya, ya, konsekuensi logis.
ya akan terjadi kelebihan permintaan. Nah, kelebihan permintaan itu harus ditanggung oleh pemerintah. Itu yang disebut dengan subsidi. Jangan jangan seperti kemarin pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng, bikin kacau itu. Ya. Kenapa? Nah, kelebihan permintaan ini harus ditanggung pemerintah. Kemarin kan untuk minyak goreng kan pemerintah tidak menanggung ini, maka terjadi kekacauan itu. Tapi kalau BBM, ya, pemerintah menanggung ini subsidi ini untuk premium sama solar itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, besarnya subsidi adalah harga equilibrium dikurangi harga eceran tertinggi dikalikan key demand dikurangi key supply. Jadi kelebihan permintaan ini harus disubsidi oleh pemerintah, ditanggung pemerintah, ya. Bukan dibeli tapi ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau harga dasar itu dibeli, ya, itu kalimatnya seperti itu. Nah, kemarin untuk minyak goreng itu yang kacau itu karena apa? Ini masyarakat tidak disubsidi. Mestinya pemerintah itu harus membeli pada pengusaha minyak sebesar harga equilibrium. Kenyataannya tidak, kan? Nah, ya, siapa yang mau pengusaha suruh menjual dengan harga eceran tertinggi? Nggak ada. Ini suatu gambaran. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau nggak Anda nanti ini saya masukkan di sini, ya, silahkan Anda pelajari. Di sini tuh juga ada soalnya, ya, untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk soalnya. Oke. Terus ini, kurva ICC kemarin sudah saya singgung juga, kan, ya. Kurva ICC, ya, ini adalah kurva ICC, income consumption curve, kan, ya. Nah, kurva ICC itu dikembangkan oleh Profesor Angel, ya, maka disebut kurva Angel. Di situ kurva ICC itu menggambarkan kalau pendapatannya meningkat, konsumsinya meningkat. Sebaliknya kalau pendapatannya turun, konsumsinya turun, kan, income consumption curve, ya, kurva yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Tapi di permintaan itu ada key demand dibagi dengan delta key demand dibagi delta income, itu hanya lebih besar daripada 0, ya, atau positif itu untuk barang normal, ya, kan. Sedangkan delta TDX dibagi delta income itu lebih kecil daripada 0 atau negatif, itu untuk barang inferior, ya. Jadi kalau Anda tidak baca, ya, Anda tidak belajar, kesinambungannya itu susah, gitu loh, ya. Oke, di situ hanya bisa menjelaskan barang normal dan barang inferior, kan, positif dan negatif, ya, negatif untuk inferior, positif untuk barang normal. Tapi di dalam kenyataannya barang itu kan ada barang superior, barang normal, dan barang inferior, ya. Kalau delta ICC ini kan tidak mampu menjelaskan, ya, tidak bisa menjelaskan barang superior, barang normal, dan barang inferior. Dia hanya berbicara ini, kan, positif. Kalau pendapatan meningkat, konsumsi meningkat, pendapatan turun, konsumsi turun, ya, kan. Padahal kan itu ada superior, normal, sama inferior, kan, gitu. Di persamaan permintaan itu ada delta GDX dibagi delta I lebih besar daripada 0, kan. Yang satu lebih kecil daripada 0, itu untuk barang inferior.
Karena ketidakmampuan kurva ICC itu menjelaskan, maka itu dikembangkan oleh Profesor Angel. Ya. Nah ini kurvanya seperti ini. Ini tidak lurus begini saja. Ini namanya kurva Angel kan. Nah, jadi kalau pendapatan meningkat, konsumsinya meningkat, pendapatan turun, konsumsinya turun kan begitu, ya kan? Nah, oleh Profesor Angel ini ditemukan seperti ini. Nah, bentuk kurva Angel itu seperti ini. Nah, di dalam kurva Angel ini mampu menjelaskan barang superior itu yang bagaimana, barang normal itu yang bagaimana, barang inferior itu yang bagaimana. Nah, Profesor Angel menemukan seperti ini. Apabila delta X ini ya, ini delta X ini lebih besar daripada delta M ya, ini menunjukkan itu barangnya adalah barang superior. Sedangkan ini yang merah ini ya, apabila delta X nya ini ya, lebih besar atau sama dengan delta M, itu adalah barang normal. M itu money ya, pendapatan ya. M itu money, pendapatan. Kan simbol budget line itu disimbolkan dengan M kan. Anda harus ingat itu, Anda buka itu kemarin ya. Jadi kalau delta X-nya ini lebih besar atau sama dengan delta M, itu adalah barang normal. Sedangkan untuk barang inferior, apabila pendapatannya meningkat dari M4 ke M5 ini, konsumsinya turun dari X4 menjadi X5. Ini, jadi pendapatannya meningkat, konsumsinya turun. Itu adalah barang inferior. Jadi untuk menjelaskan barang superior, normal dan inferior itu kurva ICC tidak mampu kan ya. Karena tidak mampu, kurva ICC itu dikembangkan oleh Profesor Angel, maka ketemu kurva Angel. Ini berdasarkan pengamatan beliau ya. Ini dari tahun sekian sampai tahun sekian ya. Ini jumlah barang X yang dikonsumsi, ini pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat tersebut. Oke. Nah, ini nanti kurva Angel ini diperkuat oleh elastisitas. Ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Nah, ini ada yang keluar nih ya. Halo. Halo. Ya Pak. Oke, yang keluar siapa ini? Kok sekarang jadi 6? Tadi kan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suroto mana Suroto? Ada. Ada. Terus Hasanur Rifai. Masuk. Terus Tirta Kusuma. Hadir Pak. Muhammad Rafli. Gak ada ya. Hadir Pak, saya Pak. Terus Alessandro. Hadir Pak. Hadir. Terus Wisa. Gak ada kan. Dimas. Hadir Pak. Oke, berarti Wisa hilang ya. Ya. Ya kan, ini tinggal 6 kan. Oke. Iya Pak.
Ya, yang dijelasin aja belum tentu bisa, apalagi cuman itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan tentang ini silahkan. Kalau ada pelajari deh, nanti minggu depan tanya ya. Oke, sekarang elastisitas ya. Elastisitas pengertiannya adalah elastisitas adalah pengaruh perubahan dari harga terhadap jumlah dari barang yang diminta atau permintaan, atau bisa juga yang ditawarkan atau penawaran. Dengan kata lain, pengertian dari elastisitas ya ini tingkat kepekaan ya, perubahan terhadap suatu gejala ekonomi dan perubahan gejala ekonomi yang lain ya. Jadi elastisitas permintaan, elastisitas penawaran ya. Kalau elastisitas permintaan itu konsumen peka nggak terhadap perubahan ya, tidak hanya harga ya, tidak hanya harga ya. Elastisitas permintaan itu variabel yang mempengaruhi permintaan itu kan banyak sekali ya. Terus nanti kalau elastisitas penawaran itu untuk mengetahui apa, produsen itu peka nggak terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran. Jadi kalau permintaan itu konsumennya peka nggak terhadap variabel yang mempengaruhi permintaan. Tapi kalau penawaran, produsen itu peka nggak terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran, kan gitu. Oke, nah konsep elastisitas, sekarang kita lihat. Elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan, peka kan, respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Elastisitas diukur dengan persentase perubahan suatu variabel, perubahan suatu variabel 1% variabel lainnya. Oke, ini ya macam-macam elastisitas. Ini ada elastisitas harga, elastisitas silang yang nanti Anda bisa baca ya. Ini rumusnya ya, silahkan Anda baca ya. Oke, nah kalau elastisitas permintaan ya, kalau vertikal ini apa, ini vertikal apa kira-kira? Ini adalah inelastis sempurna ya. Ini yang vertikal ini inelastis sempurna. Kalau horizontal ini adalah elastis sempurna ya. Kalau di sini ya yang vertikal ini inelastis sempurna, berapapun harga ya yang dijual, permintaan ya tetap sebesar ini ya. Nah kalau elastis sempurna, harganya tetap, berapapun yang dibeli ya, kebalikannya ya. Nah itu di tugas pun Anda tidak membuat ini kan ya. Padahal Anda lihat di buku-buku ekonomi mikro itu pasti ada kurvanya seperti ini, di internet ada ya. Tapi kenapa tidak mau gitu loh. Benar-benar saya koreksi dan itu saya nilai ya, tugas itu ya. Saya dari awal sudah mengatakan bahwa itu proses itu kan 40% itu besar sekali ya, proses itu termasuk tugas, terus tatap muka ini kan gitu. Terus aktivitas Anda di dalam pertemuan ya. Ini kurva ini pasti di buku mikro pasti ada. Ini elastis sempurna ya. Ini unitary ya. Kalau unitary itu gimana? Mas, Mbak, Mas, silahkan Mas. Kalau unitary gimana? Gimana? Anda tidak mau belajar gimana?
padahal udah saya kasih tugas kan. Ya karena Anda buat tugasnya salah-salah, jadi Anda nggak tahu. Jadi kalau permintaan elastis itu elastasnya lebih besar daripada 1, ya. Persentase delta Q demandnya lebih besar daripada persentase delta harganya, persentase delta harga. Kalau permintaan inelastis itu elastasnya kurang dari 1, ya. Persentase delta Q-nya itu lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Kalau unitary, elastasnya itu sama dengan 1, yaitu persentase delta Q demandnya sama dengan persentase delta P-nya. Kalau elastis sempurna, itu elastasnya tak terhingga. Kalau inelastis sempurna, itu elastasnya sama dengan 0, ya. Ya kalau Anda tidak mau belajar gimana? Oke, ini kalau yang berubah harga. Nah sekarang hubungan elastis permintaan dengan penerimaan total, ya. Kalau elastis, ya, harga meningkat, penerimaan totalnya turun. Kalau turun, harga turun, permintaannya meningkat. Kalau unitary, ini tetap, ya, baik harga meningkat maupun turun, total revenue-nya tetap. Sedangkan kalau inelastis, harga meningkat, penerimaan total revenue-nya meningkat. Nah sebaliknya kalau harga turun, total revenue-nya turun. Ini kan dari sisi mikronya, ya. Nah sekarang dari sisi manajerialnya untuk apa nih? Ini PPT-nya sudah bisa mengikuti kan? Nggak tetap kan? Halo? Ya Pak, mengikuti. Oh iya, ini nggak tetap ya. Ini fenomena ini adalah fenomena ekonomi mikro, sedangkan manajerial adalah mikro terapan. Digunakan untuk apa ini? Ini digunakan untuk pengambilan keputusan, ya. Keputusan dalam hal apa? Menetapkan harga jual. Jadi kalau Anda sebagai produsen, ya, itu menetapkan harga jualnya yang bagaimana, ya, harus dalam kondisi yang inelastis, ya. Harga jualnya dalam kondisi yang inelastis. Nah, bagaimana menetapkan harga jual yang inelastis, ya, yaitu Anda di dalam mengambil keuntungan itu jangan terlalu besar, ya. Itu kan persentase delta harga, ya. Jadi harus dalam kondisi inelastis. Kenapa? Kalau terjadi perubahan harga input, ya, harga bahan baku, ya, harga input, itu kan tidak bisa Anda kendalikan. Kalau Anda sebagai produsen, ya, Anda bisa mengendalikan harga bahan baku? Oh, tidak bisa. Nah, karena Anda tidak bisa mengendalikan harga bahan baku, yang bisa Anda kendalikan apa? Keuntungan, persentase keuntungan per unit, ya. Kalau Anda mengambil persentase keuntungan per unitnya kecil, apabila terjadi kenaikan harga bahan baku, ya, harga bahan baku meningkat, harga jual
kan meningkat, ini harga produk, harga jualnya meningkat kan, ya, permintaan turun ya, ya. Tapi kalau Anda dalam kondisi inelastis, ya, Anda sebagai produsen pendapatan Anda meningkat di sini. Ya. Oke, saya kasih contoh, ya. Saya gambarkan ya. Ini kita tidak berbicara sara ya, tapi ini suatu fenomena yang terjadi. Ya. Kenapa Cina lebih berhasil di dalam dunia bisnis dibandingkan kita? Nah ini berbicaranya elastisitas. Ya. Kalau kita mencari keuntungan per unit, ya, selalu berbicara keuntungan per unit. Kalau Cina berbicara omset penjualan, ya. Jadi kalau menetapkan laba ini ya, menetapkan persentase labanya kecil, itu pasti inelastis, pasti itu nggak mungkin enggak. Ya. Nah kalau inelastis, apabila terjadi kenaikan harga, ya, Anda masih meningkat, ya. Itu ini suatu fenomenanya seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi elastis, ya, itu harga meningkat, penerimaan Anda turun, ya, atau sebaliknya, ya. Tapi kalau inelastis, kalau terjadi kenaikan harga, permintaan turun, oke, tapi penerimaan Anda, total revenue-nya meningkat. Ini satu gambaran, ya. Ini ngambil untung per unitnya, persentasenya kecil, pasti inelastis. Nah, kalau Anda punya data ya, data penjualan ya, data harga dari tahun sampai tahun berapa, misalkan tahun 2010 sampai tahun 2021, ini Anda punya datanya ya, berapa harga jual pada tahun 2022 ya, itu disimulasi ya. Ini kan sudah ada persentase rumusnya ya, sudah ada rumusnya. Anda pakai Excel ya, itu sudah bisa harga dinaikkan 1%, 2,5% berapa ya, 5%, atau dimain simulasi ya. Jadi harga itu disimulasi dinaikkan 1%, berapa ya, itu dihitung elastisitasnya ya. Misalkan disimulasi naik sampai 5% masih inelastis, tapi 6% ya dari harga, jadi harga itu disimulasi dinaikkan 1%, 2% dan seterusnya. Kalau 5% masih inelastis, tapi kalau 6% itu unitary misalkan ya, berapa yang Anda ambil persentase harganya? Ya antara 4 itu yang paling memungkinkan ya. Kenapa 4? Kalau 5% yang tentukan, kalau terjadi kenaikan harga input ya, itu pasti unitary. Tapi kalau 4%, 3 atau 4%, misalkan terjadi kenaikan harga input, masih dalam kondisi inelastis. Tuh ya. Jadi pola pikirnya jangan mencari keuntungan per unit, tapi mencari omset penjualan. Untung sedikit tapi penjualannya banyak ya, besar ya. Maka keuntungan Anda pasti besar. Tapi kalau untungnya besar per unit, omset penjualannya sedikit, Anda keuntungannya pasti sedikit. Itu sudah pasti ya. Oke. Saya kasih lainnya ya, itu sama rumusnya ya, rumusnya sama ya, ini ya,
elastis, unitary, dan inelastis. Tapi kalau elastisitas pendapatan berbeda sendiri, ya ini ya. Khusus untuk elastisitas pendapatan. Jadi ini ada suatu kekhususan ya untuk elastisitas pendapatan. Kalau variabel permintaan lainnya ya, itu sama ya, elastis, unitary, inelastis. Kalau elastis sempurna, inelastis sempurna nggak usah kita bahas ya, itu banyak yang ini. Ya, kalau pendapatan berbeda, kalau elastisitas pendapatannya ya, hasilnya lebih besar daripada satu, ya ini lebih besar kan, positif ya, itu menunjukkan barangnya barang superior. Jadi kalau lebih besar dari satu, itu barangnya barang superior. Ini mendukung daripada kurva Engel ya. Terus kalau elastisitas pendapatannya antara 0 sampai 1, antara 0 sampai 1 kan positif juga. Itu menunjukkan barangnya barang normal. Kalau elastisitas pendapatannya lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada 0 berarti apa? Negatif. Negatif berarti itu barangnya adalah barang inferior. Jadi ini mendukung daripada kurva Engel. Tolonglah Anda pelajari ya. Anda pelajari, kalau nggak tahu minggu depan Anda tanyakan. Oke. Terus elastisitas penawaran ya, elastisitas penawaran ya. Ini bisa Anda baca sendiri ya. Oke, elastisitas penawaran ya, ini ada elastis, inelastis, unitary, elastis sempurna, inelastis sempurna ya. Oke, nah bentuk kurvanya seperti ini ya. Ini adalah unitary, ini inelastis, ini elastis ya kan. Oke. Nah, oke, untuk gampang lagi ya, untuk permintaan ya. Kalau kurva permintaannya itu curam, ya, curam ini, ya, itu menunjukkan elastis. Ya. Kalau ini landai, ya, ini adalah elastis. Kalau curam ini adalah inelastis ya. Kalau landai seperti ini adalah elastis. Sedangkan kalau di penawaran ya, penawaran ini ya, kalau landai itu elastis. Kalau ini curam, ini adalah inelastis. Tapi kalau seperti 45 derajat seperti ini adalah unitary. Kalau vertikal ini adalah inelastis sempurna, kalau horizontal adalah elastis sempurna. Itu sampai. Ya kayak gini pun Anda di tugas pun kan tidak menggambarkan kan, tidak hanya penawaran juga tidak dibuat, hanya di permintaan, tapi kurvanya juga tidak Anda buat. Tolonglah. Saya sudah berkali-kali minta tolong, tugas dibuatlah yang benar, jangan asal buat tugas, jadi kesannya itu kan asal ya, itu akan mempengaruhi nilai Anda. Dan terus terang saya prihatin juga ya, saya prihatin kalau Anda itu sebenarnya kalau nilai Anda itu rendah-rendah itu prihatin, tapi nilai itu yang buat Anda bukan saya gitu loh. Jadi buat kesannya asal. Anda bisa menilai Anda sendiri lah itu ya, bagaimana tugas itu dari awal saya sudah tekankan ya, tugas benar-benar saya koreksi.
bukunya sudah saya cantumkan, Vincent Gaspares. Kalau nggak cari buku ekonomi manajer lainnya boleh, ya kan. Tapi kalau Anda dari internet, tolonglah tidak hanya satu sumber, Anda ambil beberapa sumber, Anda rangkum. Ya. Itu sudah saya berkali-kali saya tekankan. Ya, terus terang memprihatinkan gitu. Yang seperti ini, ya, tatap muka ada yang keluar. Walaupun yang ini yang ada pun belum tentu mengikuti, ya. Belum tentu mengikuti kan. Kalau online itu seharusnya seperti ini, kalau offline saya bisa monitor, ya, siapa yang serius, siapa yang tidak, gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Itu di sini itu ada soal, ya. Tolonglah buat yang benar, ya. Umum masih ada waktu untuk memperbaiki nilai, ya. Ini kan baru pertemuan kelima kan, ya. Anda masih bisa untuk memperbaiki lah untuk kedepannya. Jadi tugas itu ditolonglah benar, ya. Jangan asal-asalan, ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Kok diem aja kalau ini kok nggak ada pertanyaan silakan. Oke, kita ngobrol-ngobrol, ini presentasinya saya tutup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, presentasinya saya tutup nih, ya. Halo. Ya, Pak. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kok nggak ada pertanyaan? Oke, ini cuma 6 orang ya. Oke, tadi yang satu keluar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya. Tolong bikin yang betul ya. Agak serius sedikit lah. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.